Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di Belajar Bikin Media. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi media pembelajaran interaktif berbasis virtual lab menggunakan Canva AI. Nah, kira-kira teman-teman udah ada yang pakai belum nih Canva AI ya? Canva AI ini sebenarnya bukan hal yang baru teman-teman. Di Canva itu sebenarnya sudah ada magic tools ya di dalam desainnya. Jadi kita bisa minta rekomendasi Canva di desain seperti apa di bagian judul, di bagian gambarnya dan lain sebagainya ya. Ya jadi teman-teman kalau mau ke Canva AI yang masih belum tahu itu posisinya ketika teman-teman ada di awal pembukaan setelah login gitu ya. Teman-teman lihat di sebelah kiri itu nanti ada Canva AI. Khusus video kali ini ya, itu kita akan main yang namanya Canva Code, teman-teman. Ya, kita masuk saja teman-teman, kita bisa ke Canva Code ya. Canva Code di sini. Nah, teman-teman juga bisa nyoba ya yang desain itu kalau saya sarankan teman-teman pilih aja ya. Misalnya Canva Code karena kita mau bikin virtual lab. Nah, ini sebenarnya sudah banyak yang bisa kita gunakan ya. Kalau kita klik di sini itu nanti udah ada prompt-nya yang direkomendasikan Canva. Tinggal kita tambahin gitu, tapi pakai pakai bahasa Inggris. Kalau teman-teman ubah jadi bahasa Indonesia sepertinya akan berubah menjadi bahasa Indonesia gitu. Nah, untuk prompt-nya sendiri teman-teman saya punya prompt. Nah, ini kita akan menggunakan prompt ini aja. Bagi teman-teman yang memang mau pakai prompt-nya, teman-teman bisa akses QR code. Jadi teman-teman scan aja terus copy QR-nya. Silahkan di-scan saja dan akses, nanti teman-teman bisa akses prompt-nya ya kalau teman-teman perlu. Nah, kembali ke prompt, ya, jadi di prompt ini bukan sesuatu hal yang baku ya, jadi ini bantu teman-teman, kalau teman-teman memang suka ahli dalam prompting, itu boleh nggak pakai ini juga sebenarnya. Nah, di sini, saya kasih 2 tahap ya, teman-teman. Di tahap pertama itu kita akan menggunakan untuk cari ide ya. Ya, bagian ini nanti kita akan mencari ide ke Gemini atau ke Claude misalnya, atau ke ChatGPT, terserah teman-teman. Pastikan untuk menggunakan yang sering teman-teman latih. Kalau yang pakai gratis, kalau yang pakai berbayar ya sudah bagus ya, tuh. Oke, kita langsung saja. Misalnya kita akan cari ide teman-teman. Kita cari ide misalnya kita mau ke mata pelajaran kimia ya, kimia saja, kemudian jenjangnya jenjang SMA mungkin, dan materinya adalah senyawa misalnya ya, senyawa. Nah, ini langsung kita copy aja ke, Gemini, saya gunakan Gemini. Ya, pakai yang flash saja biar nggak terlalu cepat ya, kalau teman-teman punya Pro silahkan. Oke, ini nggak masalah, kita langsung generate saja. Oke, nah ini kita karena minta 3 konsep ya teman-teman, kalau mau minta 5 konsep silahkan, nanti pilih salah satu aja. Misalnya di konsep yang pertama dia Bond Builder VR, eksperimen pembentukan sifat senyawa. Saya tertarik dengan yang ini ya, Cempol, tapi 3D-nya saya nggak tertarik. Kita copy saja ke bagian ini ya teman-teman. Dari judulnya dulu, misal kita copy ke tahap 2, langsung saja. Ini juga ditulis mata pelajarannya, misal tadi kimia, bisa masukkan tadi ya, judulnya. Ini 3D-nya saya hilangin aja. Terus instruksinya kita copy. Instruksinya misalnya kita hapus di sini, kita buat seperti ini ya, biar gampang kita lihatnya. Udah digital bla 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 bla. Kontrolnya atau variabel manipulasinya buat slider input. Oh, ini kita tulis aja ya konsepnya ya. Sebelum instruksi kita tulis konsep. Nah, ini jadi kalau misalnya teman-teman merasa kurang bisa ya diatur ya, atau misalnya beda ternyata hasilnya kita kita yang mengatur sendiri ya. Nah, ini kan variabel manipulasi ini kan tadi tidak ada juga. Kita mungkin ke ini, copy aja dulu. Variabel manipulasi itu variabel yang nanti akan diubah-ubah gitu ya teman-teman ya. Kemudian hasil eksperimen. Nah, ini nomor 5 hasil eksperimen.
Nah, kemudian visual ya. Nah, kebetulan visualnya ini kita belum ada ya prompt-nya. Jadi memang kita fokusnya ke dalam idenya dulu. Nanti visual bisa ditambahkan ya, misalnya seperti tolong tadi yang kedua ya. Saya tertarik dengan Cempolar. Berikan saya rekomendasi UI UX atau tampilan visual yang cocok untuk lab virtual tersebut. Saya nggak mau yang futuristik ya. Saya ingin yang simple. Siswa fokus pada objek dan materinya. Jadi tidak terlalu banyak komponen yang tidak berguna gitu ya, atau mengganggu. Nah, kita buat kalau misalnya teman-teman mau ada tambahan ya silahkan gitu ya. Keesokan harinya, Oh, langsung ini ternyata dia jadinya slide. Tampilkan jawaban dalam bentuk teks saja. Hentikan ya teman-teman. Kita ulang promptnya. Untuk tampilannya, tata letak layar di bagian ini. Ini bisa kita pilih, nanti kita baca di sini ya. Nah, gini aja nggak apa-apa. Visual, bagi layar menjadi 3 area, sisi kiri panel rak, bla 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 bla, area tengah meja kerja utama, sisi kanan. Oh, saya pengen gini aja. Pada bagian awal itu buat halaman pembuka dengan judul virtual lab-nya dan deskripsi serta tujuannya. Ada tombol mulai untuk masuk ke simulasi. Kemudian buatkan catatan copyright gitu ya. Buatan Hilmawan Wibawanto di bawah kanan. Nah, itu misalnya kita tambah-tambah ini ya, biar nggak dipakai orang gitu ya. Kemudian saat pengguna klik tombol mulai dan masuk ke bagian simulasi, di situ bagi layar menjadi 3. Nah, langsung disesuaikan. Oke lah, menurut saya udah oke. Ini langsung copy aja bagian sini teman-teman. Kemudian kita pindah ke Canva. Nah, kita Canva, jangan lupa teman-teman klik Canva Code ya. Kemudian langsung pastekan saja di sini. Pastikan di sini sudah full semuanya ya. Karena Canva ini punya batasan untuk teksnya. Jadi kalau misalnya prompt teman-teman panjang ya, kebetulan di sini terakhir adalah cukup gunakan sampai gesekan kain. Cukup guna, ini berarti masih masuk. Karena kalau panjang nanti dia akan terpotong gitu ya. Jadi bagusnya kita bikin prompt yang agak pendek gitu ya, tapi inti. Minta saja untuk Gemini atau ChatGPT untuk membuat itu agak pendek gitu ya. Nah, oke, kita masuk ya. Sudah kita coba dulu saja, langsung kita generate. Nah, nanti dia akan membuat coding ya yang sangat panjang gitu. 3 hari kemudian. Ya, baik teman-teman, ini yang sudah jadi ya. Nah, teman-teman bisa lihat kita tadi karena meminta di depannya itu ada pembuka, jadi ada judulnya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, serta ada copyright di bawah ya, dan ada tombol simulasi. Teman-teman lihat di sini ada version 1 ya. Kalau misalnya kita hilangkan gitu ya. Ini version 1. Nah, ini adalah versi pertama dari si AI, Canva AI. Kalau misalnya teman-teman itu merasa kurang ya, itu nanti teman-teman bisa prompt saja di sini gitu ya. Apa kurangnya itu teman-teman minta dan pastikan detail permintaannya. Karena ini kekurangannya Canva AI, kadang belum bisa memperbaiki apa yang kita inginkan. Apalagi kalau kita promptnya tidak detail, dia itu akan lebih mengulang codingnya. Nah, itu nanti agak sulit ya. Nanti takutnya di versi kedua itu malah lebih jelek daripada versi 1. Makanya saya minta untuk bikin prompt dulu gitu ya, agar langsung fix. Nah, kita coba dulu teman-teman. Ya mungkin kita bisa mulai simulasi gitu ya.
Oke, di sini ada, nah ini ya, drag water dari rak gosok penggaris ke kain wol. Kita ke sini, dia lexan microsource-nya sudah penggaris ke kain wol, cukup 5, penggaris bermuatan, buka keran dan dekat ke aliran. Buka keran dan dekatkan penggaris. Keran terbuka, dekatkan penggaris bermuatan ke aliran. Oh, aliran membelok. Oh iya, alirannya membelok tuh. Alkohol bersifat polar, monomer memiliki distribusi muatan tidak merata. Ya. Coba kita ganti ya ke minyak gitu ya. Set. Nah ini rantai panjang simetris segala macam kita gesek lagi ya. Terus kita kerannya buka, dekatkan penggaris. Aliran tetap lurus, minyak goreng bersifat non-polar. Ya gitu ya, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman punya petunjuk penggunaan ya. Kalau ini memang petunjuk penggunaannya kurang terlihat ya, seharusnya teman-teman mungkin bisa menambahkan kayak tombol untuk gimana cara menggunakannya biar mudah. Karena kalau di sini hanya di atas dan di bawah. Seperti itu. Nah, ini contoh ya. Bisa teman-teman buat, ini bisa direset. Nah, cuma kekurangannya juga ini belum ada tombol untuk kembali ke menu awal gitu ya. Tapi memang bagusnya teman-teman itu nanti teman-teman bisa lengkapi dengan tombol-tombol yang lebih interaktif lagi. Misalnya habis ini bisa ditambahin kuis atau apa gitu ya. Itu. Nah, karena ini hanya mencoba saja ya, bereksperimen saja dengan beberapa rak bahan ini. Nah, kemudian kalau sudah ya teman-teman, ini kita jangan publish dulu. Kita masuk ke use in a design. Nah, kita masuk ke website ya atau laman web. Nah, nanti dia akan membuat copy of project-nya ya. Nah, ini bisa teman-teman ganti namanya. Tuh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini kayak desain biasa saja ya, teman-teman desain Canva pada umumnya. Nanti kalau teman-teman mau interaksi di sini pun juga bisa, diklik 2 kali dulu nanti dia bisa diklik. Nah, di sini nggak bisa teman-teman edit ya. Teman-teman nggak akan punya akses untuk mengedit apapun gitu ya di sini karena ini sudah menjadi sebuah aplikasi kesatuan gitu. Yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman menambahkan section. Section itu kalau teman-teman mau di-scroll ke bawah itu ada sesuatu ya, misalnya kayak tadi, di sini kan nggak ada instruksinya gitu ya, teman-teman bisa add section, itu nanti nempel di bawah, jadi kalau nanti di HP itu bisa digeser ke bawah, ini teman-teman bisa nambahin section gitu, atau instruksinya gitu, kalau teman-teman merasa kurang. Ini pun bisa teman-teman kecilkan ya, karena ini basisnya nanti website. Kalau enggak ya hapus saja, atau kalau misalnya teman-teman mau merasa, yang bagian awal itu perlu teman-teman tambahkan gitu ya, tambahkan halaman bisa teman-teman add page, terus teman-teman geser, cari template misalnya gini ya, cari ini, desain misalnya, kita buat pakai template gitu. Nah, teman-teman buat seperti ini itu halaman berikutnya, itu. Yang ini misalnya jadi tombol gitu ya. Bisa teman-teman tambahkan link ke slide kedua gitu ya, itu bisa. Atau di akhir teman-teman mau tambahan kuis gitu. Nah, misalnya kalian desain di sini jadi kuis gitu ya, kita cari ada nggak template kuis gitu. Nah, misalnya kita masukkan ini aja, gini aja lah ya. Nah, template kuis gitu. Nah, nanti bisa teman-teman tambahkan di sini gitu. Kalau sudah misalnya ya, anggaplah kita sudah membuatnya. Nah, kita baru bisa atau kita preview dulu ya, preview dulu untuk ininya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti bisa di-scroll ya. Kalau teman-teman tadi nambah section nanti bisa di-scroll ke bawah lagi, teman-teman. Dan karena ini 3 ya, 3 page, dia ada page 2, page 3 tombolnya di atas itu kayak teman-teman bikin website. Kalau misalnya sini juga ya, teman-teman bisa lihat tampilan untuk versi mobile-nya ya. Kita page 2 nanti juga tampilannya ini bisa digunakan di mobile ya tuh. Cuma memang sepertinya kita memerlukan prompt tambahan ya untuk pengguna itu pakai di mobile gitu. Nah, kalau sudah ya, teman-teman merasa sudah ya,
Ini kalau teman-teman mau benerin lagi ke sini nanti dia akan harus di use a design lagi ya, nggak bisa ya, nggak bisa kita langsung ngedit di sini, dia nanti nggak berubah di sini ya, karena dia dianggap project yang berbeda. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa publish website teman-teman. Oke. Teman-teman, di sini karena teman-teman baru ini akun saya juga baru buat Canva site. Jadi kita tuh ibaratnya Canva site itu kayak kita punya website sendiri di Canva. Nah, di sini kita harus masukkan dulu ya, branding kita atau nama kita gitu. Ya, saya sarankan teman-teman jangan buat sesuai judul aplikasinya. Jangan ya, jangan pakai judul aplikasinya. Kenapa? Karena ini nama website kita. Kalau untuk gamenya, karena nanti kan kita akan membuat game-game lainnya ya di sini ya. Nah, itu nanti kalau misalnya kita buat namanya Cempolar, untuk game lain yang tidak berkaitan dengan Cempolar, itu namanya tetap Cempolar gitu. Jadi misalnya saya buat jadi, reproduction gitu ya. Nanti jadinya reproduction.mycanva.site gitu. Nah, terus teman-teman langsung setting ya. Kita ke setting dulu. Di setting ini nanti fungsinya adalah men-setting untuk bagian tombol-tombol page-page tadi. Misalnya di site, title-nya mau buat seperti apa, misalnya kita punya logo gitu ya, atau misalnya judulnya mau diganti seperti apa, ini sesuai dengan ini. Kalau mau diganti nanti munculnya yang di atas web ini ya, di tab ini. Terus, apakah bisa dicari di Google gitu, ntar di checklist, apakah perlu password ya, terus navigasi menunya itu yang tadi page 1, page 2, resize on mobile iya, social media link preview-nya iya kalau nanti ada. Nah, terus di bagian page-nya ya, ini kan, yang pertama itu misalnya pembuka ya, home gitu ya, yang kedua misalnya Philips, yang ketiga quiz gitu. Nah, jadi nanti tampilannya akan beda. Nah, kita coba publish dulu, teman-teman. Publish, kemudian kita publish lagi. Nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bisa view your website di sini. Nah, ini nanti linknya akan gini ya tuh tadi ya, reproduction my canvas site ya. Dan teman-teman lihat di bagian kanannya itu sudah sesuai dengan apa yang kita edit tadi, home Philips quiz. Nah, ini bisa diklik. Tadi karena kita setting buat diklik, terus bisa ke quiz juga. Nah, gitu. Nah, tapi teman-teman ini bukan akhir ya. Meskipun ini sebenarnya bisa teman-teman langsung pakai, langsung share aja ke siswa atau pengguna gitu ya. Bisa teman-teman copy di sininya, tapi menurut saya ini bukan akhir. Nah, kita akan kembali ke sini. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat link yang spesifik untuk ini. Kenapa? Karena kalau kita balik lagi ke sini, ini nanti dianggap sebagai website kita awalnya di sini, gitu. Website kita awalnya di sini. Nah, padahal bukan gitu. Kalau mau teman-teman bikin website sendiri pakai Canva Site silahkan gitu. Kita ke publish change ya. Kita ke publish change. Oh, yang klik yang ini ya, yang bagian segitiga ini atau panah ke bawah. Teman-teman bisa lihat site address-nya ini sudah reproduction.my dan canva.site ya. Kita bisa kalau teman-teman mau edit bagian URL yang ini itu nanti harus teman-teman bayar ya. Habis itu ya teman-teman di URL ini kita tidak hanya ini, kita tambahkan ya. Misalnya kita buat Cempolar gitu ya. Kita langsung oke. Nah, jadi nanti linknya itu adalah reproduction.my.canva.site/Cempolar. Nah, nanti tinggal langsung dipublish aja, langsung dipublish lagi. Kita langsung ke sini. Nah, nanti dia linknya berubah. Coba kalau kita cuma my Canva sampai Canva site. Nah, dia not found karena link spesifiknya ada di sini. Jadi orang nggak akan bisa nyari website kita yang ini, kecuali teman-teman mau bikin yang memang teman-teman mau bikin website di Canva bener-bener buat dari awal gitu, ada home-nya segala macam, nanti arahnya link-linknya ke sini itu boleh gitu. Nah, tapi ini kan karena sebagai aplikasi yang akan membedakan ya ini masuk ke bagian sini. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman, mencoba kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Kemudian jika teman-teman ada request sesuatu gitu ya, ada yang mau diminta buat buat media pembelajaran apa nih, pakai apa, silahkan kirimkan di komentar dan kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.